Halo adik-adik, senang sekali hari ini Kak Foni bisa bertemu dengan adik-adik. Hari ini Kak Foni akan mengajak adik-adik menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Nah, apakah adik-adik semua senang ketika kita memuji Tuhan? Bagus, mari kita memuji Tuhan lagu Hari Ini Ku Senang Sekali. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengar firman-Nya. Ayo nyanyikan suara pujianmu, pujilah Tuhan Allah yang baik. Ayo dengarkan suara firman-Nya, kau kan rasakan Dia mengasihimu. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengar firman-Nya. Adik-adik, kita sungguh bersuka cita ketika kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita. Apakah adik-adik pernah mengalami sakit penyakit? Waktu itu Kak Foni pernah sakit sekali perutnya. Lalu Kak Foni berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan Kak Foni adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, ketika adik-adik sakit, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas semua dokter. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Dokterku yang Baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama Dia. Saya sakit, Yesus sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama Dia. Saya sakit, Yesus sembuhkan, Yesus dokterku yang baik. Ya adik-adik, apakah adik-adik masih ingat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta, orang yang sakit lumpuh, orang yang sakit bisu tuli. Bahkan Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Mari kita naikkan pujian, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya di dalam nama-Nya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Adik-adik, kini tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, ceritakan padaku.
Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Laura. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita nggak bisa ketemu di kelas ya. Tapi adik-adik nggak usah sedih. Kita tetap bisa ketemu di Sekolah Minggu Online Komisi Anak GKI Gunung Sahari. Nah, sebelum Kak Laura bercerita, yuk adik-adik kita berdoa dulu. Ikutin Kak Laura ya berdoanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami dapat tetap beribadah dan dapat tetap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami cerita firman Tuhan hari ini. Dan kiranya kami bisa semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Laura cerita, Kak Laura mau tanya nih, pernahkah adik-adik mengalami kesulitan? Contohnya mungkin kesulitan ngerjain PR, atau kesulitan beresin mainan, atau pernah mengalami kesulitan gak bisa ngapa-ngapain karena sedang sakit? Nah, adik-adik, kalau sedang mengalami kesulitan seperti itu, apa yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik butuh ada orang yang menolong? Kalau nggak ada yang menolong, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti sedih ya, karena jadi makin sulit. Nah, cerita hari ini berhubungan dengan seseorang yang selama bertahun-tahun tidak ada yang datang menolong. Ceritanya bermula ketika Tuhan Yesus sedang pergi ke Yerusalem untuk merayakan sebuah hari raya orang Yahudi. Setibanya di Yerusalem, Tuhan Yesus mendapati sebuah pintu gerbang yang disebut pintu gerbang domba. Nah, di dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam adik-adik. Kolam ini dikelilingi oleh 5 serambi. Tapi kalau kolam dan banyak orang seperti itu, mereka lagi ngapain ya? Kayaknya bukan mau berenang, bukan juga mau memancing. Terus ngapain mereka berkumpul di dekat kolam? Ternyata adik-adik, orang-orang yang berkumpul di dekat kolam ini adalah orang-orang sakit. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh tidak bisa berjalan. Mereka berkumpul di sana karena konon ada cerita di sana. Kalau air kolamnya bergoncang, itu tandanya ada malaikat yang sedang menggoncangkan kolam itu. Barang siapa yang turun pertama kali ke dalam kolam akan sembuh apapun penyakitnya. Karena itu adik-adik, semua orang sakit berkumpul di sekeliling kolam tersebut. Nama kolamnya adalah Kolam Bethesda, yang artinya rumah berkat. Nah, adik-adik, di antara banyak orang sakit itu ada seorang bapak. Bapak ini hanya bisa berbaring, tidur di pinggir kolam dan tidak bisa berjalan. Rupanya bapak ini lumpuh adik-adik, dan dia lumpuh selama 38 tahun. Wah, lama banget ya. Adik-adik saja umur berapa yo? Umur 6, 7, 8 tahun palingan kan? Nah, bapak ini 38 tahun tidak bisa berjalan.
hanya bisa berbaring, menunggu ada yang membantu dia ke pinggir kolam untuk bisa sembuh. Tuhan Yesus pada hari itu menjumpai dia. Tuhan Yesus menghampiri dia karena Tuhan Yesus melihat orang ini sangat butuh untuk ditolong. Maka Tuhan Yesus pun berkata kepada bapak itu, "Hai Bapak, maukah engkau sembuh?" Jawab bapak itu, "Telah bertahun-tahun aku berada di sini. Tapi setiap kali aku mau masuk ke dalam kolam itu, tidak ada yang menolongku. Saat aku sedang menuju ke kolam itu, pasti sudah ada orang yang mendahului aku." Begitu jawab bapak itu dengan sangat sedih. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika adik-adik, bapak itu merasakan sesuatu yang berbeda di kakinya. Ia berusaha menggerakkan kakinya dan berusaha untuk berdiri. Tapi apakah mungkin? Ternyata setelah 38 tahun, untuk pertama kalinya bapak itu bisa kembali berdiri adik-adik. Dan dia pun mulai mengangkat tilam. Tilam itu adalah alas tempat tidurnya. Dia mulai mengangkat tilamnya dan hendak berjalan. Tapi ketika dia mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus sudah pergi. Dan bapak itu tidak sempat bilang terima kasih pada Tuhan Yesus. Akhirnya bapak itu pun bersiap-siap untuk pergi ke bait Allah untuk memuji Tuhan dan beribadah. Karena selama ini dia tidak pernah bisa pergi ke bait Allah. Dia pun mempersiapkan diri dengan membawa tilamnya mau pergi ke bait Allah. Ketika dalam perjalanan, bapak ini berjumpa dengan beberapa orang. Nah, orang-orang di sini adik-adik menggunakan pakaian yang bagus sekali. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka ketika melihat bapak ini mengangkat tilamnya, langsung menegur, "Hei Bapak, kau tidak tahu ini hari Sabat? Mengapa kamu mengangkat tilammu? Tidak boleh di hari Sabat mengangkat tilam." Lalu kata bapak itu, "Tadi orang yang menyembuhkan aku, itulah yang menyuruhku untuk mengangkat tilam dan berjalan." "Siapa orang itu?" "Aku tidak tahu, karena orang itu langsung menghilang." Nah, lalu adik-adik, bapak ini pun kembali melanjutkan perjalanannya ke bait Allah. Ketika dia hendak beribadah, tadi sangka bapak itu kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada bapak itu, "Hai Bapak, engkau sudah sembuh. Jangan lagi kamu berbuat dosa, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi daripada ini." Dan bapak itu pun mengangguk. Dia menyadari dosa-dosanya dan dia tidak mau lagi berbuat dosa. Setelah perjumpaan itu, bapak itu pun pergi keluar dan ternyata bertemu dengan orang-orang yang tadi menegur dia. Bapak itu pun bercerita, "Orang yang telah menyembuhkan aku adalah Yesus. Dia yang telah menyembuhkan aku." Lalu dengan kesal, orang-orang Yahudi ini berkata,
dia tidak mengindahkan hari Sabat. Tidak boleh menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Wah, orang-orang Yahudi ini jahat sekali ya adik-adik. Padahal kan Tuhan Yesus berbuat kebaikan. Nah, tapi adik-adik, cerita dari hari ini kita bisa tahu dan kita bisa ingat. Tuhan Yesus sangat sayang, peduli, dan mau menolong kita. Apapun kesulitan kita, termasuk kalau adik-adik sedang sakit, atau mungkin kalau adik-adik sedang kesulitan mengerjakan PR dan sebagainya. Ingat, Tuhan Yesus sayang dan mau menolong kamu. Kalau dari keluarga kamu juga ada yang sedang sakit, entah itu papa mama, opa oma, kakak adik, dan yang lainnya yang sedang sakit, kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus peduli dan Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Wah, dari cerita hari ini kita terhibur ya. Seorang bapak-bapak yang 38 tahun hanya bisa berbaring dan tidak ada yang mau menolong, akhirnya mengalami pertolongan Tuhan di suatu hari yang begitu indah di pinggir kolam Bethesda. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini. Semoga adik-adik selalu ingat untuk selalu bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik, dan jangan lupa berdoa ketika adik-adik sedang membutuhkan pertolongan. Sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, yuk adik-adik kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami diingatkan lagi. Tuhan Yesus sayang dan Tuhan Yesus mau menolong kami. Saat kami kesulitan, saat kami sedang sakit, atau keluarga kami sakit, Tuhan Yesus pasti mau menolong dan mau menyembuhkan. Biarlah ya Tuhan kami selalu mengingatnya dan kami mau percaya selalu kepada Engkau, Tuhan yang sangat baik kepada kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dokter yang baik, kami berdoa. Amin. Sekian cerita hari ini, jangan lupa untuk nonton lagi Sekolah Minggu Online minggu depan. Sampai jumpa. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sekali lagi, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Mudah sekali ya adik-adik, kiranya ayat hafalan ini selalu diingat setiap hari. Jadi kapanpun adik-adik merasa sedang sakit ataupun kesulitan, ayat ini selalu menghibur adik-adik.